nggak ada yang dengar sama sekali bang. Demi Allah itu kok makin lama makin aneh. Ada ular, ada kalajengking, banyak banget ulat bulu. Ulat bulu tuh, terus bau-bau menyengat yang aneh-aneh tuh sering banget ada di rumah kita. Nah, Berarti tahu kalau ini ayah ada serangan waktu hanya pencalonan saja atau setelahnya juga ada? saat pencalonan saja. Tapi kalau misal di luar pencalonan ternyata masih ada, nggak tahu nah dari mana itu. Ada cahaya lewat. Iya, iya bang. Ih serius? Di atas Sumpah rumah? demi Allah. Di atas rumah? Enggak di atas rumah, bahkan di depan rumah kita. Win katanya, kamu tuh harus hati-hati karena banyak banget orang yang iri sama kamu. Bawa penyanyi dangdut yang lain? Iya. Ada pun satu, mungkin aku masuk terlalu pribadi tapi kita coba lah ya, nggak apa-apa ya. Ada pun orang yang nyerang secara langsung ke Wina. Itu orang yang punya intensi tertentu berhubungan dengan Hati. Waduh. Coba Maksudnya? abang tanya sebelum Ki yang nembak, kamu pernah nolak cowok nggak? Aku mau konfirmasi sama Ki, bener nggak kalau Wina tukang pelet laki-laki? Bener nggak? Coba. Assalamualaikum, nggak perlu lagi basa-basi, langsung aja kita eksekusi. Ini berdasarkan request kalian sana-sini, sudah hadir bersama kita Ki Atmo bersama Robby Purba. Gue nyarinya bingung nih. Guys, siap. Ki, sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Bang. Kita agak berjarak karena tentu aja nanti akan ada bintang tamu di sini, Ci, akan hadir sama kita. Ini adalah edisi spesial atau bisa bilang ini adalah acara barunya Bang Robby sesuai dengan request saya teman-teman, khususnya request dari para fansnya Ki Atmo nih. Masya Allah. Oke, jadi kata kalian kan mau edisi spesialnya dan alhamdulillah tim dari Star Hits menyetujui dan kita hadirkan buat kalian semua. Tepuk tangan buat kalian dong. Makasih ya guys atas perhatiannya. Kita akan ngebahas sesuatu yang kayaknya bikin kita itu malas untuk ngapa-ngapain teman-teman. Kiriman-kiriman goib itu ternyata nggak hanya menutup yang namanya kesehatan kita, rezeki kita, tapi juga ternyata bisa menutup hati kita. Nah, Bang Robby pengen nanya sama Ki. Ya. Ki, kiriman-kiriman goib ini sebenarnya apa sih, berupa teror kah? Kan Ki pernah cerita sama Abang, kalau misalkan yang dikirimkan cuman kayak makhluk halus atau goib-goib gitu mah biasa ya. Biasa. Tapi yang Bang. serem malah kalau misalkan itu sihir-sihir atau ajian-ajian. Betul. Itu sekali, proses Bang. pengirimannya gimana sih, Ki? Jadi gini, banyak banget orang-orang yang taunya cuma dikirimin makhluk kan, seperti itu. Iya. Sebenarnya sihir yang sangat meyakinkan itu harus meruntuhkan mental orangnya dulu. Mentalnya dulu diacak-acak. Contoh, pertama kali rumahnya dilempari bangkai hewan. Kemudian orangnya udah resah nih, ini apa nih kiriman segala macem. Ternyata belum masuk di situ. Masih ditunggu, dijaring, hari apesnya seperti apa, barulah setelah pusing, masuklah itu kiriman. Jadi sebenarnya si dukun itu menyuruh orang misalkan ngelempar tanah kuburan atau bangkai, itu bukan syarat dari sihirnya. Hanya buat ngejatuhin mental doang. Betul. Oh, gir, manjreng. Sebenarnya seperti itu, Bang. Adapun nanti hewan-hewan yang ditengarai untuk kiriman langsung, itu biasanya ya syaratnya adalah, sorry ini kalau agak mengganggu buat sebagian orang, kucing hitam yang dipotong secara khusus. Kemudian ada tikus yang besar, yang apa ya namanya ya tikus itu? Tikus wirok lah kalau di Jawa itu. Itu moncongnya berbeda. Kemudian satu lagi merpati yang semua badannya berwarna putih. Itu malah berbahaya itu, Bang. Ki, ciri-cirinya seseorang atau rumah sudah mulai kena kiriman goib itu seperti apa aja? Oke. Biasanya akan muncul hewan-hewan aneh, Bang, yang nggak pernah muncul sebelumnya. Kasus terakhir yang sempat aku tangani itu sepele, kaki 1000 sama cacing. Luwing kalau bahasa di Lampung atau Jawa ya. Iya, luwing. keluwing. Sama cacing. Jenis cacingnya ada jenis cacing tersendiri? Cacing tanah aja biasa. Cacing tanah biasa. Kemudian dia pas waktu tidur tangannya terasa panas, setelah dibuka kelabang, Bang. Itu pun nggak besar, tapi nggak pernah ada sebelumnya selama dia menghuni rumah itu. Yang terakhir itu 30 tahun karena itu dari rumah orang tuanya juga. Seperti itu. Teman-teman, di acara baru aku bersama dengan Ki Atmo,
di Bisikan Goib Special Edition dengan Ki Atmo ini, kita akan kedatangan bintang tamu ya. Dan aku berterima kasih sekali kepada bintang tamu di perdana kita ini karena sudah mau terbuka. Karena sejujurnya banyak juga yang tidak mau mengakui atau terbuka tentang keadaannya dikirimin ilmu santet atau ilmu goib ya. Nah, penyanyi kita yang kita banggakan dengan suara yang sangat merdu dan juga cengkoknya yang aduhai ini, Doi adalah jeblon dari KDI tahun 2020. Itu abang baru lahir 2020 ya. Dan asalnya dari Tasikmalaya. Cerita sedikit teman-teman bahwa adik saya ini, itu serangannya terjadi bukan setahun 2 tahun, Ki. Tapi dari usia 11 tahun. Wow. Dan ada kesamaan sendiri ketika antara abang dan juga penyanyi kita yang satu ini, kejadian-kejadian yang aneh ini yang dia rasakan itu terjadi di waktu-waktu maghrib. Oke. Nanti abang akan tanya sama Ki ya, Siap, dan kita siap, akan konfirmasi langsung saja. Aku panggilkan ini dia adik saya Wina Gacima. Kita bisa panggil dengan Wina. Asik. Wina, Halo, Kak. masuk sayang, masuk sayang. Iya, Datang, Kak. permisi ya. Siap, Ya, silakan, silakan. Oh, sebelumnya Wina, abang pengen terima kasih banyak sudah mau hadir di podcast abang dengan Ki Atmo. Terima kasih juga sudah mengundang. Aku beneran makasih karena kamu sudah mau terbuka. Karena yang aku dengar dari tim, ini abang belum dengar cerita keseluruhan ya. Iya, iya. Yang abang dengar dari tim, ini tuh ada hubungan dengan keluarga. Betul banget. Dan nggak semudah itu orang bercerita tentang sesuatu yang goib atau mistis yang ada hubungan dengan keluarga ya. Benar banget. Kalau mau cerita sama Ki Atmo, sampai sekarang udah selesai belum sih? Sekarang sebenarnya aku nggak tahu ini udah selesai atau belum, tapi kayaknya sih sepertinya masih gitu. Sepertinya masih. Wina, kamu duduk di sebelah orang yang tepat kalau gitu. Nanti Ceritain kita- sama Ki Atmo dan ceritain kepada Sobat Goib apa yang Oke. terjadi sama kamu deh, silakan. Oke. Jadi awal mulanya itu sebenarnya aku masih kecil banget, Bang, masih kecil banget. Dulu tuh Mama kan dari dulu perias pengantin. Dan Papa memang pemain keyboard gitu. Pada saat Papa lagi libur, Mama kerja. Biasanya Papa nganterin Mama subuh-subuh. Tiba-tiba kita di kamar lagi bertiga tuh, aku, Papa, sama adik aku mendengar suara cewek minta tolong kayak papa. Nah dulu kan di kampung manggilnya cuma bapak, emak gitu. Nah cuma keluarga aku doang nih kayaknya yang manggil papa gitu, kayak papa gitu. Terus aku bilang sama papa, kok kayaknya ada yang manggil papa, aku bilang gitu kan. Itu masih umur berapa ya, 5 tahunan apa 6 tahunan lah pokoknya gitu. Terus si papa nggak dengar, coba denger lagi, aku bilang gitu kan. Ternyata kedengeran tuh sama papa, kayaknya suara mama deh. Aku bilang, kenapa? Perasaan tadi udah diantar sama papa buat ngerias gitu. Terus papa keluar, dikunci lah pintunya, dikunci pintu rumahnya. Tiba-tiba pas papa keluar, gelap, mati lampu. Kita ditinggal berdua. Adik aku masih kecil banget. Akhirnya papa keluar nyari mama. Gak tahu lama, kita berasanya lama banget. Dan ternyata Bang, di pintu dapur tuh ada satu sosok putih. Pocong. Astagfirullahaladzim. Matanya merah banget. Sebelumnya kamu nggak bisa melihat seperti itu Enggak. sebenarnya? Enggak pernah. Itu Itu pertama kalinya. Maghrib. Jam berapa itu? Itu subuh-subuh. Oh, subuh-subuh itu. Subuh pagi banget, masih benar-benar gelap gitu. Terus kita dengan paniknya kan kita langsung gemeteran, langsung minta tolong, Iya, gedor-gedor pasti. ke jendela, tolong gitu, tolong, Oce, punten. Ada yang lewat, nggak ada yang dengar sama sekali Bang. Demi Allah itu Bi Eti, terus Ece ada yang lewat gitu, kayak tetangga lewat, nggak ada yang dengar. Tolongin, nggak ada yang dengar. Tapi masih ada di sana si sosok itu. Bener-bener entah dia ngeliatin kita atau entah ngejagain kita, aku nggak tahu. Lama tuh, agak lama aku nunggu papa sampai papa datang, baru lampu nyala. Terus orang-orang bisa dengar kayak kunaon neng, kunaon gitu. Lanjut tuh dari situ kayak udah aku udah sekolah segala macam, nggak pernah lagi ngelihat kayak gitu. SMP nih aku mulai merasakan lagi, kayak aku sempet pernah pingsan beberapa kali, didatengin sama orang yang udah meninggal kayak gitu-gitu.
Terus kayak, tapi di dalam mimpinya itu tuh kayak cuma nasehat-nasehat aja, jaga diri gitu. Abang boleh tahu siapa aja yang datengin Wina waktu itu? Waktu itu almarhum guru aku yang benar-benar udah apa ya, ngangken kalau kata orang Sunda mah kayak dianggap anak gitu, dianggap anak. Itu salah satu guru aku, Ayah Daropit namanya, Ayah Daropit. Terus dia, ya lo pengen nangis. Oke. Dia menasehati kayak, Neng, jaga diri baik-baik ya gitu. Hati-hati, jangan percaya sama orang begitu mudah gitu. Udah beberapa kali kayak gitu, aku nggak menyiasati bahwa itu sebuah pertanda atau apa gitu. Jadi kayak ya udah aja. Terus suatu waktu papa aku mau nyalonin lurah. Nah, dari situ mulai berdatangan banyak hal, banyak banget bang. Dimulai dari telur busuk, bener-bener dilempar di depan rumah kita, dilemparin, bener-bener bau busuk, telur banyak banget. Terus kita kita abaikan karena kita juga keluarganya bukan yang termasuk yang terlalu percaya sama hal-hal kayak begitu kan. Awalnya dulu. Awalnya, iya gitu. Lanjutin. Awalnya, terus abis gitu, kok makin lama makin aneh. Ada ular, ada kalajengking, banyak banget ulet bulu tuh. Terus bau-bau menyengat yang aneh-aneh tuh sering banget ada di rumah kita. Berapa lama itu, Dek? Serangan teror-teror itu? Selama papa nyalon. Ada 2 bulan, 3 bulan. Proses pencalonan lurah itu berapa lama sih kira-kira? Aku kurang tahu Kurang sih, pokoknya tahu. selama itu selalu ada. Selalu ada. Entah itu di hari, misal di hari Senin ular gitu. Di hari Selasa Ya kalajengking Allah. gitu. Gitu. Dan itu adanya tuh di sudut-sudut tertentu kadang. Oke. Ini kalau aku bisa bilang kayak masih stage 1 ya? Iya. Stage 2-nya, level 2-nya apa yang terjadi? Level 2-nya, sampai detik ini aku pernah banget ngerasain yang namanya dalam 1 bulan penuh aku ngerasa badanku tuh pegel, sakit kaki, punggung kayak gitu tuh 1 bulan. Tapi itu di waktu-waktu tertentu hanya maghrib aja, sebelum maghrib ke maghrib gitu. Terus kalau malam udah nggak ada, nggak berasa lagi. Oke. Win, abang mau izin tanya, kembali kepada pencalonan ayah waktu itu tahun berapa ya? 2011 mungkin. Di 2011 atau 2011. 2012 lah. Ya. Baru Lupa. berarti ya. Setelah ada telur busuk, kalajengking, apa yang terjadi sama ayah atau keluarga? Ayah sempat waktu itu demam, terus kayak dia tuh mager banget. Yang biasanya dia mau buat apa sih kalau orang Kampanye. ya kampanye, ini benar-benar males tidur aja. Menang sih alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya menang pada saat itu. Yang kalah siapa namanya? Seru. Aku nggak tahu nih. Seru nih. Cuma berapa bulan aja langsung mengundurkan diri. Lah. Aku juga nggak ngerti kenapa papaku kok tiba-tiba mengundurkan diri. Katanya kayaknya papa udah nggak mampu deh gitu. Berapa bulan itu? Sekitar 3 atau 4 bulanan. Harusnya kan berapa tahun gitu ya. Gitu. Jadi cuma beberapa bulan doang? Iya. Penggantinya teman ayah juga atau lawan ayah dulu? Penggantinya justru orang lain, nggak tahu siapa, pokoknya gitu. Oke. Nah, aku Berarti juga nggak tahu kalau- ini ayah ada serangan waktu hanya pencalonan saja atau setelahnya juga ada? Saat pencalonan saja. Saja. Tapi kalau misal di luar pencalonan ternyata masih ada, nggak tahu dari mana itu. Oh. Karena sampai saat ini kan tahun 2022 apa 2023 gitu, papa aku tuh tiba-tiba terjatuh, terus mengalami lumpuh ringan bagian sini sana kiri. Sampai Sekarang masih ya? Sampai sekarang. Cepat sembuh ya. Cepat sembuh buat ayah ya. Amin. Wina, abang akan tanya sama Ki Atmo di sini ya. Karena
kalau aku perhatikan Wina kan tadi sempat bercerita masih di permukaannya saja tentang sakitnya kamu. 1 bulan itu penuh ya tahun? Tahun kemarin Baru tahun kemarin. Kerjaan terganggu dong. sangat terganggu. Jodoh terganggu dong. Wah, itu juga sama. Rezeki juga terganggu. Rasa sakitnya dari mana ke mana sih, Dek? Yang 1 bulan penuh ini kaki. Ini Kiri, punggung, punggung, terus kaki, kaki, dari betis, pokoknya betis. Kok ini betis sih? Ya, Paha paha. ya. Betis sama paha gitu. Heeh. Betis sama paha. Wina sudah berobat? Atau bertanya kepada yang paham? Kalau berobat enggak, tapi aku sering minta orang buat mijet kayak gitu. Oh, ini mah masuk angin, oh ini mah gini-gini gitu. Paling gitu-gitu doang. Jadi aku nggak tahu kalau itu tuh sebuah kiriman atau enggak. Oke. Tapi suatu saat aku pernah minta sama orang tuaku kayak, mah kayaknya aku pengen ruqyah gitu. Siapa tahu ada hal-hal yang negatif yang ada di diri aku gitu. Terus aku Pertanyaan abang terakhir sebelum ke Ki Atmo ngupas tuntas tentang masalah kesehatanmu ya. Tadi Wina sempat bilang, aku tuh nggak tahu ini sebuah kiriman atau tidak. Emang kenapa berpikir itu sebuah kiriman? Ada yang mau bilang ke adik kah atau ada yang bilang. bilangnya gimana? Sebenarnya sering banget orang bilang kayak, Win katanya, kamu tuh harus hati-hati karena banyak banget orang yang iri sama kamu. Gua punya dangdut yang lain. Iya, ini karena persaingan Warung lah. Warung suara maksudnya, Iya, warung betul. suara. Karena persaingan juga katanya di kerjaan gitu. Orang lain tuh nggak ada yang polos, Win, gitu. Cuman kamu yang polos. Iya, maksudnya kayak aku bilang, ya polos gimana? Masa aku harus make up motif gitu? Gimana maksudnya? Polkadot. Iya. Iya, iya, iya. Gitu. Terus aku harus gimana gitu. Karena pada saat itu tuh aku benar-benar belum terlalu percaya bahwa hal itu bisa sampai semengganggu itu di kehidupan kita. Gitu. Dah. Bismillah kalau gitu. Sekarang Wina, abang persilakan untuk berkonsultasi langsung sama Ki Atmo ya. Silakan Ki, Bismillah Ki. Ya, jadi aku tanggepin dikit ya Bang, ceritanya Monggo. si Wina. Ini ada 3 klaster kalau aku lihat dari ceritanya. Itu klaster yang pertama adalah klaster tentang keluarganya. Which is aku lihat mungkin kurang akurat nanti ditambahin ya. Ini adalah orang terpandang, pemain musik kan tadi. Iya, betul. Itu salah satu orang yang paling berada di RT situ, di kampung situ. Bisa jadi sih. Pada saat itu memang Ayah, lumayan ya. Dulu sempat ada konflik sesuatu yang berhubungan dengan, nanti tanya sama papa ya, yang berhubungan dengan tanah. Oh. Ada ingat atau? Masih cilik mintil kamu dulu Dengar ya. sih, iya, tapi pernah dengar soal itu tapi kurang tahu gitu. Itu urusan orang tua aku kayaknya. Itu klaster yang pertama Iya, yang iya. akhirnya jadi gangguan aneh-aneh itu tadi. Oh. Pocong kah, kiriman-kiriman sesuatu kah. Oke. Itu ditimpa lagi dengan adanya pas waktu ikut pilkades. Kepala desa itu, lurah itu, Lurah-lurah. itu jauh lebih sadis daripada level nasional. Serius. Itu dimanapun. Oh, pilkades itu lebih sadis Lebih sadis. daripada gubernur atau presiden. Yes. Karena kalau kita lihat apalagi di Tasik kan, Wina. Aku sebenarnya kalau rumah papaku di Tasik, tapi rumah kita yang sekarang di Ciamis, termasuknya Kabupaten Ciamis. Ciamis dekat Pulau Majeti dong. Pulau Majid atau nggak tahu aku. Ada itu kampung jin, kalau orang bilang kampung jin. Serius beneran. Pulau Majeti. Ah, itu biasanya pernah lihat nggak Wina pas waktu pemilihan lurah itu ada cahaya lewat. Iya. Iya. Iya, Bang. Ih, serius? Di atas Sumpah rumah? demi Allah. Di atas rumah? Enggak di atas rumah, bahkan di depan rumah kita. Depan biasanya. Di depan rumah. Itu jenis ilmu apa, Ki? Itu yang orang sebut kemamang. Kemudian teluh, bukan santet ya, teluh ya. Ini teluh ya. Teluh ini bisa makhluk, bisa sesuatu yang dikirimin, bisa energi. Terus kemudian kalau nanti dikonfirmasi itu pasti ada pasir yang ditebar di dekat situ. Pasirnya kecil kok. Ih. Ya Allah, takut. Aku kira itu cahaya rahmat dari Allah. Iya. Iya. Bukan ternyata. Ternyata bukan, Terbangnya ya. kayak mana di waktu itu, Dek? Ingat nggak? Kayak gitu, kayak swing gitu, Bang.
Bersaut-sautan gitu, nggak satu arah. Enggak. Serius? Sing. Malam-malam, jam piro, inget nggak? Enggak, siang. Oh, hah? Iya, serius, siang hari. Siang Bener, Ki? hari. Ciri-cirinya gitu? Cirinya gitu, dan nggak selalu merah warnanya. Ada yang kadang warnanya merah, biru, hijau pun Iya, seperti warna. itu. Nah, itu seperti itu. Sumpah bang. Iya, Ki hebat. Jadi teluh, Ki? Teluh itu. Bedanya sama santet apa? Bedanya kalau teluh itu lebih tajam. Kalau tujuannya kan pernah denger kan kita santet apa namanya salah sasaran gitu. Kalau teluh nggak bakalan salah sasaran. Oh my god. Nggak bakalan salah sasaran. Aku boleh trace sedikit. Silakan. Berarti menurut Ki, yang mengirimkan teluh ini bukan orang yang berhubungan dengan pil kades ya, Kadesnya, tapi bukan. tentang tanahnya. Bisa jadi nunut bang. Nunut itu Nunut tuh. Nunut kerjasama. itu, jadi gini, ini mumpung ada pilkades ya kan, orang-orang yang sakit hati semuanya nyaru aja sekalian, Oh. dinurutin semuanya. Ya ampun. Seperti itu. Lanjutkan, Ki, apa yang Ki lihat? Nah, itu berimbas ke keluarga memang seperti itu. Kemudian sampai kalau apa namanya, ya ini mungkin masalah stres dan pikiran segala macam, sempat turunin berat badan segala macam, dan aku akhirnya, tapi aku nggak tahu ya boleh spill apa nggak. Aku tahu kenapa akhirnya mundur. Kenapa akhirnya mundur jadi apa namanya lurah kan? Itu aku tahu sebenarnya kenapa. Kenapa, Ki? Apa tuh Ki? Ada tekanan dari pihak lain yang karena tekanan secara itu nggak nyampe, secara teluh, kemudian kiriman-kiriman gaib nggak nyampe, nanti tekanannya bahaya. Papa itu sayang keluarga, serius beneran. Sampai Anak-anak segitunya. diancam, Ki, Sampai segitunya. waktu itu. Sampai segitunya. Itu soalnya urusannya urusan gede. Ada beberapa tempat di kelurahan itu yang mau dijadikan sesuatu. Mungkin sekarang udah jadi. Kalau ada bangunan-bangunan yang sekitar 10 tahun, ya 7 tahun, 10 tahun ada, itu dia mungkin. Kemudian klaster ini masih berkelanjutan karena nanti semua orang yang kena apa namanya, kena serangan gaib, itu pasti jadi sensitif kan. Kita kan pernah bahas ya, Bang Robi, yang waktu itu jadi sensitif. Nah, Wina ini termasuk orang yang beruntung, aku bilang, keluarganya satu keluarga lah, termasuk Wina juga. Karena punya, nanti kita buktiin ya, karena punya kuat banget perlindungannya dari leluhur, kalau aku bilang. Seperti itu. Mungkin leluhurmu ada yang pemuka agama. Nggak jauh-jauh amat kok, 4 keturunan ke atas. Nanti cek lagi, konfirmasi lagi. Kemudian pas waktu berkarir itu udah apa ya? Aku pernah saksiin sendiri, ada penyanyi nggak keluar suaranya di panggung. Pernah nggak Wina ngalamin kayak gitu? Aku alhamdulillah nggak pernah sih, nggak pernah alhamdulillah. Tapi aku pernah ngeliat temanku juga kayak gitu. Jangan-jangan yang kita bicarakan sama nih orang. Aduh. Iya, bener-bener tadinya baik-baik aja, santai. Kemudian pas kayak ada yang tercekat gitu. Seperti itu. Nah, kalau Wina ini memang kalau aku bilang belum sengaja diserang des gitu. Tapi kan Wina selalu bergesekan dengan hal seperti itu yang tadi dibilang nggak ada yang polos. Iya. Ada pun satu, mungkin aku masuk terlalu pribadi tapi kita coba lah ya nggak apa ya. Ada pun orang yang nyerang secara langsung ke Wina. Itu orang yang punya intensi tertentu berhubungan dengan Hati. Waduh. Coba Maksudnya? Abang tanya sebelum Ki yang nembak, kamu pernah nolak cowok nggak? Sering sih. Ya Allah, sombong banget. Kayak mana sih polos ini ya? Nolak cowok dia sering Ya banget nolak Allah. cowok. Sering. Masuk Ya, Ki ke sana arah pembicaraannya, Ki. Pernah sih, pernah beberapa kali mungkin. Ya gimana bang kalau kita Iya, nggak kalau suka sama kalau orang? jelong ya kan? Kalau Iya, jelek kayak mana kita semuanya? juga nggak suka. Bagaimana? Iya. Masih mending gitu kalau misal dia baik hati, terus kitanya suka, ya Ya, kita terima. Kalau enggak, benar. kayak gitu. Berarti Ki merasakan energi ada serangan pelet itu tapi hanya buat menyiksa sementara ya? Iya, ada. Kontraknya 1 bulan doang. Lebih lama sih kalau kurasa, karena itu nggak sengaja. Ini si cowok top up terus nih ke dukunnya. Iya, Oh my Oh, god. berarti berduit dia. yes. Ya ampun. Kamu pernah dideketin orang berduit nggak? Ada. Lagi. Bener. Tapi pernah pacaran. Terus kamu putusin sepihak. Enggak putusin sepihak, ya ada alasannya. Kalau kita tadi melihatnya
Serangannya cuma sekali bang. Jadi ini orang yang cukup mumpuni ya. Dia orang yang aduh nggak boleh bilang lagi ntar diedit itu pasti. Ya nggak apa-apa gitu. Ya udah. Ini orang yang cukup terpandang buat kalangan masyarakat. Terus habis itu kalau ini orang disebut nanti banyak yang tahu dan bermasalah sama keluarganya dia, masalahnya gitu. Nah kemudian nanti kalau seumpamanya dia nyerang, ya kan? Pokoknya gimana caranya dia sampai balik gitu. Oh, tapi dulu dia pernah gara-gara kita putus dia ngomong ke orang-orang kalau aku yang melet dia. Kamu? Iya, katanya aku tuh mau sama dia katanya karena dipelet, karena dia pengen harta aku doang katanya gitu. Oh, cowok-cowok NPD ya? Iya, NPD banget. Oh. Jadi gitu, sampai sekarang pun kalau dibaca secara energi ya, nanti juga kita bisa buktiin secara visual. Itu masih ada energi-energi yang nyisa seperti itu. Masih ada. Masih ada. Tapi aku mau konfirmasi sama Ki, bener nggak kalau Wina tukang pelet laki-laki? Bener nggak? Coba. Enggak lah. Dia nggak main pelet. Cuman, ini coba penontonnya Bisikan Gaib harus bisa cocokin ini sendiri juga ya. Ada orang-orang yang memang menarik bang buat orang lain, yang punya daya tarik tertentu kepada orang tertentu. Dia daya tariknya ke orang-orang yang terpandang kalau aku bilang. Wow. Kecantol orang ngelihat dia. Oh. Ini salah satu cirinya ya. Coba lihat tangan kiri. Lihat tangan kiri. Nah, Maaf saya ya. suka nih udah kayak gini-gini nih. Duh, Oke. bekas foundation belum bersih. Nggak apa-apa, Maaf ya. nggak apa-apa. Nggak Abang ngefek kira itu daki. Gampang. Oke. Gampang. Oke, coba ditunjukin ke kamera. Tak tunjukin ya, teman-teman Bisikan Gaib. Kalian cek sendiri garis tangan kalian yang ada di sini. Kalau di sini ada garis tangan banyak dan panjang, banyak dan atau panjang. Ini kalian punya ketertarikan untuk menarik orang-orang khusus yang bakalan datang ke hidup kalian di sini. Biasanya kalau tipikal yang Wina punya ini, biasanya udah agak berumur di atas 30. Wow. Wina usia berapa sekarang kalau abang boleh tahu? 25. 25. Mantan-mantanmu rata-rata? Lebih Berondong. Lebih cukup. iya, justru kayak di bawah aku 2 tahun gitu. Oh, lebih muda Tapi ada juga sih yang di atas aku 3 tahun gitu. Segituan. Ini berarti orang-orang yang tertarik di situ. Berarti jodohmu nanti tuwe. Iya, yang berani make a move yang gitu. Oh, jangan Wina mulu yang make a move. Berarti Iya. harus si laki-laki yang make a move. Make up tuh apa? Ya, Gerak duluan lah. Gerak duluan gitu maksudnya. Oh iya. Udah. Ini bisa Nggak dicocokin gitu nanti. Gak apa-apa. Bisa dicocokin sama teman-teman. Jadi kalau aku bilang ini tipikal orang yang memang menarik, nggak perlu main pelet pun. Ada sih tipikal orang yang peletnya pakai ngomong. Tapi kalau Wina suaranya yang menggetarkan hatinya orang. Wah. Bang. Jadi, Ki, kalau Wina sendiri, udah boleh turun? Sudah. Aman. Boleh turun di kelas ya? Jangan dong bang. Jauh ya soalnya. Ya, Ki, aku bisa mau nanya, berarti kalau misalkan pelet itu pun ciri-ciri yang diterima bisa berupa sakit juga ya? Seperti tadi kan Wina ngerasainnya 1 bulan penuh, dia sakit. Nggak selamanya kalau ada badan sakit itu teluh atau santet gitu ya? Betul. Karena kan pada prinsipnya sama. Pelet ini juga melakukan hal tertentu untuk mengirim juga. Kalau itu sudah masuk ke badan orang, pasti ada reaksinya. Seperti itu. Kita tahu nggak putus dengan cowok tadi, apakah hubungan asmaramu sehat? Nggak. Susah jadinya? Sebenarnya jadi kayak dapetinnya gampang, tapi setelah itu tuh pasti ada aja. Bantuin Ki, langsung Ki. Yuk silakan solusi dan sarannya gimana Ki. Kasihan ini masih 25, Iya. masa jomblo? Masa jomblo. Kalah sama abangnya, abang udah 300, kalau ada garis-garis merah. Oh iya, kalau ada lainnya Iya, pasti iya. kelihatan banyak Silakan Ki, banget. dibantu adik saya. Jadi gini, yang pertama setelah kena serangan dalam hal apapun itu perlu pembersihan. Orang bisa membersihkan secara fisiknya pakai mandi. Wina udah pernah belum pembersihan secara spiritual? Pembersihan secara spiritual sih belum pernah sih, kayak mandi gitu belum pernah. Cuma karena kemarin aku pernah ruqyah, tapi itu pun nggak tahu. Aku ruqyah tuh memang niatnya untuk mendalami aku supaya lebih hikmat aja dalam beribadah gitu.
Cuma nggak tahu itu ngaruh atau enggak. Tapi kalau bacaannya salah bisa memperburuk tahu. Betul. Iya. Ruqyah itu. Betul. Tanya Ki. Betul, betul. Kalau bacaannya salah, nawaitunya salah, khususonnya salah, Oh iya. ya kan Ki? Betul sekali. Bisa memperburuk. Kalau imamnya salah ya memperburuk. Yang abang dengar sih bukan dari abang Iya, ya. iya. Yang aku dengar sih gitu. Iya sama lah, itu enggak kan kalau kita bilang ruqyah itu kan apa ya, merawat, itu kan bahasa Arab dari merawat atau pengobatan lah secara apa. Iya. Kalau dokternya nggak bener ya mau praktek kan gitu kan. Betul. Tapi Bisa jadi menurut- dokternya juga gangguin kamu, bisa jadi. Iya bisa jadi seperti itu. Oh, alam sih ya. Menurut Ki gimana? Nah. Yang ada di diri aku ini Boleh aku masih cek nggak? Boleh aku langsung cek nggak? Bentar aja. Ki butuh apa? Tensinya? Itu aja, iya, Bagus, tensimeter. bagus. Nanti aku kasih contoh buat teman-teman juga yang kira-kira Makasih. punya apa namanya, punya gangguan-gangguan atau lain sebagainya. Makasih bang. Iya, sama-sama. Ini Ternyata tensi bisa ngecek juga ya. ya karena energi orang itu kan kebaca dari jalur Ida Pinggala dari peredaran darah. Oh iya. Nah nanti kita cek dulu seberapa. Nanti aku kasih treatment sedikit. Nanti berubah pasti berubah, dan itu berubahnya kita cek dulu. Kalau memang isinya signifikan ya berubahnya pasti signifikan. Oh, bismillah ya. Kita ikhtiar aja kan, Bang. Ya namanya juga dicoba. Iya, betul. Maaf, Gimana maaf. ini, Bang? Balik lagi. Bentar. Jadi kalau pacaran cepat putus, cepet putus. Cepet putus, tapi ada juga yang lama cuma bener-bener isinya tuh toksik gitu. Isinya Itu lebih tuh toksik. menyiksa nggak sih? Iya, Silakan. lebih menyiksa. Nggak- Ini dia Maaf ya, lucu loh. maaf ya. Ini lucu ya. Maaf. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan sebuah tes ini teman-teman. Saya belum tahu karena ini episode perdana apa yang akan Ki lakukan di sini terhadap Wina. Kita lihat aja. Sender aja mendingan. Oh, sender aja. Sender, santai, lurusin aja tangannya. Tidur boleh tidur. Enggak. Kuya kali ya. 3, 2, 1. Set. Iya. Oke, kita cek dulu. Tapi kalau lihat Wina ini secara fisik dia memang gampang capek. Golongan darah O. A justru. A. Gampang capek. Itu tadi tebakan ini sih, statistik yang paling banyak Iya. kan golongan Oh darah iya, O. oh iya benar. Rendah nih, Iya memang. rendah. Iya. Selalu rendah. Bentar. Heartbeatnya normal. Oke, 174. 100/74. Kamu selalu rendah berarti? Rendah. Selalu rendah? Iya. Oke, ini salah satu buat nambah semangat ya. Hmm. Ya nggak apa-apa, kita matiin dulu. Ini biar nempel aja dulu, Oh nggak iya, apa-apa. oke. 174. Maaf ya, permisi ya. Permisi ya. Aku nggak pegang kok, tenang aja. Tangan gini. Lagi ditambah energi kali. Apa juga nggak tahu. Santai, senderan lagi aja udah nyantai kok. Ini sedikit pembersihan, ya pembersihan aura lah kalau aku bilang. Nanti saya mau nanya sama Ki tadi tuh Ki habis ngapain Wina? Iya. Kita cek dulu ya. Lumayan nih. Ini mukanya lebih ini loh, mukanya lebih merah loh sekarang. Jalan darahnya lebih ini, lebih lancar. Beda ya Ki sama tadi auranya. Naik berapa nih? Naik 45 bagus lah. Atau mana? Kalau turun berarti di bawahnya ASI. Tadi 100/74. 174. Buat 200 aja Ki. Oh jangan, meledak nanti. Astagfirullahaladzim. Ya. Stabil 63. 101 63. Tadi kan 74 kan?
Itu sebenarnya tadi apa yang Ki lakukan ke Wina? Oke, aku coba dulu ya sama jelasin. Bisa gitu ya. Sistol diastol kalau dari 100 ke 70 itu selisihnya adalah 30-an. Padahal orang itu ideal, enak, sehat itu di antara 40-an lah, 35-40-an lah. Karena yang aku lakukan sebenarnya seperti ini, Bang. Yang aku lakukan itu adalah pembersihan aura. Pembersihan aura itu benar-benar kita harus menyentuh tubuh eteriknya dia sendiri. Kamu nanti, Wina, bisa lihat auramu sendiri kalau kamu berlatih beberapa hal lah ya. Terus kemudian ada beberapa hambatan yang memang ada di dalam aura. Jadi nanti kalau kita lihat pakai apa namanya, nanti bolehlah aku tipsnya lihat aura. Ini di badannya Wina yang luar ini kayak ada retakan-retakan gitu. Artinya apa itu, Ki? Artinya kurang solid memang. Artinya memang apa namanya, ada sesuatu yang menghambatnya. Nah, begitu tadi aku sentuh di sini, aku nggak sentuh sama sekali ya. Aku sentuh di daerah sini, ini pasti merasakan ubun-ubunnya agak muter gitu, dek dek dek. Modelnya seperti itu, karena itu adalah salah satu apa ya, chord langsung atau sambungan langsung dari manusia ke Tuhan itu ada di ubun-ubun, Bang. Seperti itu. Saat itu putarannya udah dibenerin lagi, disetel lagi lah ya, disetel ulang. Itu akan bisa mempengaruhi langsung ke tekanan darah kita. Seperti itu sih. Oke. Ki, aku mau nanya agak jauh ke belakang nih. Ya. Sebelum kita closing. Tadi kan ada kekhawatiran dari pertanyaan dari Wina tentang ayahnya yang sempat jatuh dan sekarang pun masih sakit. Beliau masih sakit, stroke ringan. Kalau misalkan Ki, aku minta untuk bisa menapak tilas sedikit ke belakang tentang apa yang terjadi sama ayahnya Wina, bisa nggak? Bisa. Dan solusinya apa? Biar nanti diterapkan di rumah. Oke, silakan Ki. Ayahmu namanya siapa, Wina? Asep Randy Hidayatullah. Oke, yang terjadi itu sebenarnya ini orang baik ya. Papanya Wina ini baik. Kemudian banyak sekali tekanan. Yang pengaruh sedikit gangguan-gangguannya itu memang masih ada. Tapi ada satu hal yang salah sama si papa. Apa itu, Ki? Sesimpel cara mandi doang. Dia ini orang kalau mandi buru-buru. Iya sih. Iya. Bener. Iki ngintip ya barusan. Enggak dong. Tadi abang baru napak tilas, berarti kan ke belakang, lihat kejadian yang di rumah. Kok yang kelihatannya, emang kenapa dengan adab mandi, Ki? Ya, itu memang mandi itu sepertinya nggak penting ya, tapi itu sangat penting sekali teman-teman. Jadi kita kalau mandi itu dari bawah ke atas, set gitu. Itu untuk apa namanya? Untuk mensinkronkan suhu segala macam. Ini kaget pas banyak pikiran, buru-buru. Kemudian ini ada dua kemungkinan ya, entah ini kaget buru-buru atau habis ada pikiran terus buru-buru mandi mau istirahat. Ada dua kemungkinan itu. Ada beberapa hal yang namanya sakit. Kata siapa sakit fisik nggak bisa disembuhkan dengan doa? Bisa. Itu Kanjeng Nabi yang bilang. Bisa lah. Nanti ada beberapa tips. Tahu ini nggak? Daun bukan beringin putih itu apa namanya? Cangkok apa sih? Iya, ada daun putih itu, daun beringin putih. Ya. Iya. Di pohon beringin ada daun putihnya. Iya. Aku paham. Tahu. Nah, itu nanti diseduh aja kayak jari teh gitu. Diminum, Ki? Diminum. Air seduhan ya? Daunnya dibuang nggak? Daunnya nggak usah dibuang. Nanti kalau udah ada daun-daunnya itu, nanti airnya 1 gelas aja, 1 gelas kecil itu ditaruh di panci, rebus selama kurang lebih 20 menit dengan api kecil, diminumin. Yang pertama, yang kedua, ranting kelor. Itu aja udah. Itu insya Allah sama latihan buat menormalkan lagi. Dulu sempat Bang, ada yang lebih parah, kalau yang ini parah. Itu ada di sekitar Jawa Tengah, itu bisa normal dalam waktu sekitar 2 bulan. Serius? Itu terapinya setiap hari? Setiap hari. Sehari sekali aja? Sehari sekali aja. Yang harus dilakukan ini cuman lihat matahari. Si air tersebut rebusannya nggak perlu doa-doain kan, Ki? Nggak perlu kan? Nggak perlu. Itu deh, kalau pohon beringin, misalkan ada satu rantingnya, di bagian pucuknya itu ada kayak warna hijau mudanya kan, putih. Iya. Nah itu yang diputik aja. Berapa lembar tadi, Ki?
Ya, 1 genggam kecil cukup kok. Oh, 1 genggam. Sobat Goib, tips Ki Atmo ini mahal tahu. Iya. Kalian tuh beruntung yang nonton ini. Orang kalau konsultasi kan tahu gak harganya berapa? Berapa? Iya benar. Si Ki tuh nggak pernah ngasih tahu Iya. obat-obatan dia atau siapa-siapa. Gue mah pasiennya banyak tapi nggak pernah dipublikasi. Ini makanya di channel Luar abang. biasa ya Allah, Ki. Makasih banyak loh, Sama-sama. Ki. Udah abang catetin, nanti abang kasih tahu. Oke, siap. Ranting kelor itu direbus juga Ki. Ranting kelor direbus. Barengan sama si Enggak, daun. beda-beda. Oh beda. Beda, Oh. beda wadah berarti ya. Beda waduh. Dan itu nggak perlu didoa-doain airnya. Nggak perlu. Tapi kalau Otomatis ayah aman. bangun masih bisa. Bangun masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi kayak jadinya tuh ya gitu, nggak mau kemana-mana gitu. Ina makasih sudah bercerita, sudah mau terbuka sama kita, sama sobat goibnya Abang dan juga Ki Atmo. Dan ini closing dari Abang aja, mungkin nanti Ki Atmo sama Wina juga ngasih closingan, teman-teman. Kita nggak bisa menyepelekan apa yang terjadi di desa atau mungkin di kampung ya, karena ternyata kalau dalam ilmu goib, tarkam itu lebih menakutkan daripada tarnas atau liga Iya, nasionalnya. betul. Karena yang saya tangkap tadi, energi yang disampaikan oleh Ki Atmo, kalau tarkam dalam serangan ilmu goib, yang dikejar itu sampai anak cucunya. Betul ya, Ki? Betul banget. Jadi sebisa mungkin kita kuatkan, mohon maaf saya juga banyak dosa, kita kuatkan iman dan takwa agar terhindar dari serangan-serangan seperti itu. Nggak hanya dari calon pejabat daerah, tapi juga buat Anda yang punya usaha bisa jadi dapat serangan-serangan. Dan tadi Ki sudah kasih spill ciri-cirinya seperti apa sih? Ternyata kita itu dijatuhkan mentalnya dengan kiriman-kiriman yang tak berfaedah tadi. Pasti. Ki, silakan closingannya apa pesannya buat sobat goib? Ya, buat sobat goib dari Bisikan Goib, kita bakalan punya banyak pengalaman orang yang kalian pasti bisa berkaca dari pengalaman itu. Mungkin punya kasus yang sama dan mungkin ada solusi yang sama, makanya ikutin terus kita. Iya. Oke. Wina? Dari aku buat teman-teman lebih hati-hati aja ya, terus buat cewek-cewek jangan terlalu percaya sama laki-laki ya. Tapi kalau yang ini ya bolehlah percaya gitu ya. Terus makasih banyak juga buat Ki Atmo yang Terima sudah kasih. memberikan solusi, juga buat Abang, Abang makasih, yang Abang. udah memberikan waktu aku untuk bercerita di sini untuk teman-teman. Semoga bermanfaat solusi-solusi dari Ki Atmo juga. Oke, aku yang makasih Wina sudah hadir ya, Terima sudah mau kasih bercerita banyak. sama kita. Terima kasih, Nah, Wina. buat sobat goib yang punya pengalaman dan juga cerita yang pengen di-share ke kita, dan pastinya Abang sama Ki Atmo tuh bisa bedain mana cerita yang asli atau yang palsu. Kirimin aja emailnya ke sini kalau misalkan pengen dapetin solusi dari Ki Atmo secara gratis. Gratis, guys. Nanti Abang Robi undang ke sini. Kirim aja emailnya ke sini ya. Kita pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.